Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.15, mungkin kita mulai saja. Terima kasih atas waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar hari ini. Hari ini ada webinar sinkronisasi RIBK dan RPJMD. Yang kami hormati Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, kemudian Bapak Ibu narasumber dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, juga dari Probolinggo, juga Bapak Ibu dari Roren Kemenkes dan juga dari Bangda Kemendagri. Selamat datang dan terima kasih juga sudah bersedia untuk hadir di webinar kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Lucia Ayu yang mungkin akan menjadi moderator di diskusi kita hari ini. Kami dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Sebenarnya ini adalah seri webinar yang ketiga. Jadi sebelumnya pertama kita ada tentang perlukah Renstra dirubah, kemudian yang kedua kemarin juga ada progres tentang RIBK dan ini adalah sesi dari webinar yang membahas tentang RIBK dan RPJMD. Baik, sebelum kita mulai, tujuan dari webinar ini sebenarnya untuk selain melanjutkan dari seri webinar yang sebelumnya, harapannya juga bisa memperdalam atau kita bisa membuka ruang-ruang diskusi untuk kita bisa sama-sama memahami bagaimana proses dan tantangan dalam menyelaraskan RIBK sendiri dengan dokumen rencana pembangunan yang ada di daerah. Yang ini menjadi bagian penting untuk perencanaan pembangunan, terutama di sektor kesehatan di tingkat daerah maupun pusat. Jadi kami sangat mengapresiasi kehadiran para narasumber yang juga sudah eh, yang juga bersedia memberikan pandangan, kemudian nanti memberikan masukan, juga bertukar pikiran dengan Bapak Ibu yang ada di daerah. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Mungkin webinar ini akan berlangsung sehingga sampai pukul 15 kira-kira. Kemudian jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu boleh menggunakan kolom chat untuk menyampaikannya. Kemudian eh, nanti misalkan ada pertanyaan atau ingin raise hand juga silahkan di waktunya ketika memang apa namanya sudah memasuki waktu diskusi. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar kita mulai di rangkaian yang awal untuk pengantar dan bagi arah strategi dari penyusunan RIBK yang disinkronisasikan dengan RPJMD dari Prof. Laksono Trisnantoro. Berikut adalah pengantar dari Prof. Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam. Ya, selamat datang pada hari ini. Kita akan membahas webinar mengenai strategi sinkronisasi RIBK dan RPJMD dalam konteks penyusunan rencana strategi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Ya. Jadi kalau kita lihat secara mendalam ya, memang pada bulan-bulan ini ya, di awal tahun ini, kita tahu bahwa ada perubahan politik di mana ada presiden baru, gubernur baru, baru yang lama atau lama jadi baru ya. Nah, juga bupati, wali kota yang dilantik oleh presiden dan di retreat di Magelang ya. Tentunya dalam model perencanaan negara kita itu ada RPJMN, ada Rencana Jangka Panjang Nasional, dan juga ada RPJMD di tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota. Nah, yang menarik dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 itu juga ada RIBK ya, Rencana Induk Kesehatan yang diwajibkan untuk dalam menyusun RPJMD di daerah, tentunya untuk renstra-renstra berbagai lembaga kesehatan di Indonesia. Itu mengacu ke, nah inilah yang menarik ya. Jadi ini suatu perintah undang-undang ya. Kita lihat itu di top down yang perlu betul-betul dilakukan atau diperhatikan oleh daerah ya. Karena dalam desentralisasi pemerintahan ini, walaupun ada pemerintahan kabupaten kota, tapi tetap ada anggaran dari pusat untuk kegiatan yang memang pusat itu istilahnya itu mempunyai agenda ya. Dan juga untuk daerah-daerah yang misalnya kekurangan kapasitas fiskal, itu tentunya ada alokasi-alokasi anggaran khusus untuk mereka yang ada di daerah-daerah yang sulit ini. Sekarang bagaimana menemukan tadi ya, nah ini yang menarik ya. Ketika daerah-daerah itu harus membuat RPJMD, dan semua dinas kesehatan itu juga harus mengisi renstranya ya. Renstra sebagai lembaga regulator kebijakan di daerah, tentunya harus mengisi ataupun ke apa yang ada di RPJMD, itu mengacu ke RPJMN dan juga RIBK, serta juga ada renstra
Kemenkes. Nah, pertanyaannya apakah mudah ini? Karena waktu itu sangat penting ya. Kita lihat RPJMD harus jadi bulan. Nah, dari RPJMD itu diacu oleh Dinkes untuk Sunrensra. Tapi juga ini logika saya itu dalam proses ini tentunya teman-teman dinas kesehatan juga bisa memberi masukan untuk penyusunan RPJMD sehingga tidak beda sekali dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman dinas kesehatan. Nah, ini yang sangat krusial ya karena waktu itu langsung atau terus berjalan ya. Nah, di daerah itu banyak problem ya, makanya itu di dalam TOR ini itu kami mencoba menginisiasi satu model diskusi webinar yang pembicaranya itu dari best practice yang ada di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, ini yang nanti akan dikomentari atau dibahas oleh teman-teman dari pusat apa yang terjadi dan mungkin juga masalah-masalah yang mungkin terjadi karena apa? Ini webinar ketiga ya, mungkin barusan coba dibuka webinar yang pertama dan kedua ya. Jadi dalam websitenya Departemen Kebijakan dan Management FKKM UGM itu ada, bisa diklik ya, itu reportase webinar pertama ya. Ini memang suatu dari model tahunnya ya, pasca Undang-Undang Kesehatan 2003 dan dilantiknya per daerah, Dinas Kesehatan isi resanya. Nah, ini perlu ya, ini dalam diskusi yang pertama tadi, kapan ya? Tanggal 20 Maret ya, 20 Maret, 2 bulan lalu ya. Terus kita juga masuk ke, dari sini ada webinar kedua. Nah, ini oleh Kemenkes ya, Linda dibagi oleh Bu Galih ya, itu membahas mengenai progres RIDK dan momentum RPJMD ini. Ini 24 Maret ya kita lakukan, jadi belum puasa ya nih. Dan ini menunjukkan bahwa kebijakan top down tadi itu memang logikanya harus dilakukan oleh daerah. Jadi melihat nah karena itu hari ini ya, kembali ke tornya ya, kita mencoba untuk mengundang teman dari Jawa Timur dan Bingga untuk membahas semacam pengalamannya. Coba tujuannya dari mana? Nah, dengan tujuan ya, jadi satu, meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan daerah dalam menyusun RPJMD yang selaras. Memang ini belum langsung masuk ke Rensa ya, tapi di daerah itu bagaimana RPJMD-nya. Nanti kita akan lihat dari Provinsi Jawa Timur, baik-baiknya, dan Probolinggo apakah bisa mengikutkan ke dalam RPJMD nih. Karena juga RIBK-nya belum secara formal itu keluar, tapi sudah ada kemarin yang pada pertemuan kedua itu sudah ada indikatornya. Nah, ini yang kita akan lihat ya, jadi bagaimana teman-teman di Jawa Timur dan juga di Probolinggo melakukan proses ini. Kemudian yang ketiga, mengkaji tantangan dan solusi teknis maupun kelembagaan dalam regulasi yang baru. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita orang-orang kesehatan, tentunya yang nyusun RPJMD itu adalah dari Bapeda ya, yang utama ya. Nah, di dalam Inmendagri itu juga ada petunjuk untuk membuat RPJMD. Dan di dalam RPJMD-nya itu juga ada komponen kesehatan atau bagian kesehatan yang cukup detail ya. Nah, ini menarik. Kenapa? Kami di UGM belum melakukan penelitian yang secara meluas ya, tapi ada banyak anekdot dan juga berapa mungkin 5-10 RPJMD yang kita lihat itu biasanya ya, itu sektor kesehatan itu hanya paling 2, 3, 4 halaman dari 250-an halaman. Jadi kecil sekali, jadi minimalis itu. Dan isinya tuh tidak banyak, hanya mungkin lebih banyak pada misalnya untuk stunting, itu pasti ada ya. Kita tidak melihat bagaimana sistem urut dijalankan, bagaimana upaya kesehatan perorangan yang mencakup BPJS itu juga dilakukan, apa masalahnya, tantangannya. Jadi komponen kesehatan dalam RPJMD itu ini biasanya disusun sebelum fit ya, itu sangat minimalis. Nah, inilah yang menjadi isu kunci ya. Apakah dalam proses nyusun RPJMD ini, teman-teman bidang kesehatan, di Dinas Kesehatan misalnya, tentunya ini jadi pemikir utamanya ya. Kemudian juga perguruan tinggi, teman-teman dari Poltekkes, dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, macam-macam ini. Ini bagaimana sumbang sarannya untuk penyusunan RPJMD di daerah masing-masing. Nah, ini yang perlu kita lihat. Ada masalah tantangan dan bisa masukan-masukan itu, masukan dari para pakar misalnya, dari Dinas Kesehatan, dari bidang itu masuk ke proses penyusunan RPJMD. Nah, ini yang kita akan coba bahas pada ini dengan Jawa Timur dan Probolinggo. Oleh karena itu kami berharap betul bahwa tantangan yang sifatnya teknis ini bisa dijawab juga termasuk oleh para konsultan ya yang berencana ini yang mungkin tergabung dalam Sindo atau dalam YAKMI misalnya, atau mungkin juga teman dari Adinkes ini juga mungkin bisa masuk dalam proses di sini karena dengan RPJMD yang
memberikan penekanan kuat pada sistem kesehatan, artinya itu memperkuat sistem kesehatan yang kita tahu masih lemah, itu kan selama 5 tahun mendatang sektor kesehatan semakin diperhatikan oleh wali kota, bupati, gubernur, itu akan di hal yang ingin kita capai ya. Oke, jadi ini dari saya ya. Ini saya kira ini webinar ketiga yang selanjutnya masih akan diikuti dengan berbagai apa istilahnya itu sesi ilmiah, termasuk nantinya ada satu course untuk rencana strategi kesehatan. Mungkin kita akan mengerjakan pada bulan Mei mendatang, course bagaimana menyusun renstra dinas kesehatan, dan ini seiring dengan penulisan PJMD di kabupaten kota. Dan saya ini dari saya selamat seminar, dan ini bertanya kita perencanaan PJM di Mendagri, tentu para orang-orang kesehatan di semua provinsi, kabupaten kota, dan para ahli, tenaga kesehatan, konsultan, siswa, dan sebagainya. Dan ini rundown-nya, saya di sini ya membuka Jatim Pak Yudi Efrianto. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Kemudian juga Kepala Bappelit Bangda, Kominfo ini RPJMD, ini juga kami harapkan tanya. Dan nah ini ya, jadi ini suatu hal yang top up ya. Nanti ada tanggapan dan pusat ya. Nanti bagaimana nanti Bu Linda atau mungkin yang mewakili Bu Pauda ya, yang bisa itu membahas masukan-masukan untuk lebih baiknya proses PJMD dan bagaimana peran serta dinas kesehatan dalam dan orang-orang kesehatan ya tentunya ya, masuk konsultan dalam proses RPJMD di daerah masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat berseminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pengantar dari Prof. Laksono terkait kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti diskusinya juga bisa buka ruang-ruang berbagi pengetahuan dari Bapak Ibu di daerah juga di pusat seperti apa begitu. Nah, saya lihat tadi di Zoom sudah bergabung narasumber kita siang ini dari Dinkes Jatim, kemudian dari Probolinggo juga sudah hadir. Mungkin kita langsung saja, mungkin untuk yang pertama kami persilahkan dari Dinas Kesehatan Jawa Timur. Kalau saya mendapat informasi mungkin yang siang ini akan membagi pengalamannya adalah Pak Muhammad Yoto sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Mungkin Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Tes, tes, sudah bisa ditangkap dengan baik suara dari kami? Sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Guru Besar dari UGM, Departemen Manajemen dan Kebijakan Kesehatan, Prof. Laksono, Bapak Ibu narasumber dari Kemendagri, dari Kesehatan, dan juga dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Dinas Kesehatan Jawa Timur, untuk bisa berbagi pengalaman dalam menyusun rencana strategis Dinas Kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, dan juga tentu teman-teman sekalian, saya lihat yang turut bergabung ada teman-teman perencanaan di Dinas Kabupaten Kota di Jawa Timur ini, ada beberapa kawan yang sudah ikut join. Bapak Ibu, pada kesempatan ini, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa kita akan berbagi proses yang ada di Dinas Kesehatan dan tentu juga berkaitan dengan pemerintah provinsi yang nanti mungkin akan bisa menjadi satu masukan atau juga mungkin Bapak Ibu sekalian akan memberikan masukan pada kita untuk perbaikan sehingga rencana strategis kita itu makin berkualitas. Baik Bapak Ibu, kita bantu untuk slide berikutnya. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama keterkaitan RPJMD, kemudian konsep integrasi RBK pada perencanaan daerah, kemudian ada arah kebijakan pembangunan kesehatan, kemudian tahap penyelarasan RIBK RPJMD pada Renstra Dinas Kesehatan, serta mungkin hal yang relatif krusial buat kita, khususnya buat kami juga, itu berbicara tentang praktek penyelarasan RIBK, RSPND pada Renstra Kesehatan. Lanjut Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara RPJMD, sebenarnya dia adalah merupakan induk dari rencana strategis bidang kesehatan.
Kayak apapun, kita juga ingin bagaimana supaya selaras antara perencanaan yang ada di tingkat pusat dan juga di tingkat daerah. Demikian juga kita, sebagaimana tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Laksono, bahwa RPJMD dengan Renstra perangkat daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan juga harus ada keselarasan atau harus sinkron. Selain juga tentu kita akan mensinkronkan dengan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan KLHS. Bapak Ibu sekalian, nah ini sebenarnya adalah titiknya adalah keselarasan antar dokumen, yakni dokumen yang ada di bidang teknis kesehatan, dokumen pembangunan secara menyeluruh di tingkat pemerintah daerah, atau bahkan juga sampai ke pemerintah pusat, ataupun juga di tingkat pemerintah daerah kabupaten kota. Sehingga demikian juga ya keselarasan antar dokumen ini ya harus kita upayakan baik pusat, provinsi maupun di kabupaten khususnya di bidang kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melakukan penyelarasan ini tentu juga berbasis dari analisis situasi kita baik di tingkat provinsi secara keseluruhan maupun juga di tingkat kabupaten secara khusus sehingga kita akan bisa menentukan langkah-langkah berikutnya dalam rencana strategis ini adalah sesuai dengan apa yang kita hadapi dan apa yang kemungkinan akan kita hadapi pada masa yang akan datang. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga punya rencana induk pembangunan di rencana induk bidang kesehatan yang mana dia merupakan penerjemahan dari RPJMN di bidang kesehatan sama di tingkat pusat sehingga kita pun juga sekali lagi selaras secara horizontal dan juga selaras secara vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat arah kebijakan dari pembangunan kesehatan ya yang terkait dengan arah pembangunan secara umum ya Bapak Ibu sekalian di tingkat pusat kita punya ada peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. Lalu kemudian kita juga punya pemberian makanan gratis untuk pemenuhan gizi. Selanjutnya untuk pengendalian penyakit dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Juga ada penguatan kapasitas ketahanan masyarakat serta program berikutnya adalah penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Nah, Bapak Ibu, dari Bappenas kita mendapatkan satu arah kebijakan yakni berbicara tentang health for all. Sebenarnya ini juga merupakan satu komitmen global sejak tahun 1978 yang diinisiasi oleh WHO. Lalu kemudian Indonesia sendiri juga sudah memiliki komitmen pada saat itu kesehatan untuk semua pada tahun 2000 dan ternyata kita pun juga terus akan berpacu untuk bisa memberikan kesehatan untuk semua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat penerjemahan dari RBK yang ada, masyarakat yang sehat dan produktif ini, ya, bagian yang ketiga ini kita punya sasaran strategis di tingkat nasional, yaitu berbicara tentang masyarakat sehat sampai kemudian juga pada sasaran strategis di teknologi kesehatan yang maju. Nah, pada hal ini, ya, pada beberapa hal sasaran strategis ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerjemahkannya di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang mana Bapak Ibu sekalian, di bidang kesehatan itu mendapatkan satu nomenklatur tersendiri pada periode ini. Kalau yang dulu misinya adalah Jatim Cerdas dan Sehat itu menjadi satu, namun pada tahun periode kedua 2025 ini dipisah karena mungkin melihat betapa kompleks dan menjadi prioritasnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini sangat terkait dengan upaya kita untuk meningkatkan IPM ataupun indeks modal manusia, ya, sehingga kesehatan dipilah sendiri, yang mana di situ diterjemahkan bahwa diharapkan Jatim Sehat itu adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua, health for all, yang tentu berkualitas, merata, mudah diakses, dan berkeadilan.
serta hal ini sinergis dengan universal health coverage. Saya rasa kalau berbicara tentang UHC, nanti Bapak Ibu sekalian bukan saja berbicara tentang adanya jaminan pembiayaan, akan tetapi bagaimana yang namanya health for all tadi, memberikan akses dan memberikan layanan yang bermutu pada bidang kesehatan. Jadi bukan sekedar memiliki kartu jaminan pembiayaan kesehatan. Selanjutnya, indikator RIBK yang kita selaraskan dengan di tingkat daerah, Bapak Ibu sekalian, ada 42 indikator sasaran strategis untuk sektor kesehatan. Lalu kemudian bagaimana ini bisa diterjemahkan untuk di tingkat daerah. Ada beberapa indikator yang saya rasa kita juga akan bisa menyampaikan nanti beberapa indikator yang sinergi tersebut ya, mulai dari kita ambil di usia harapan hidup, lalu kemudian juga tentang UHC dan juga ada beberapa hal indikator proksinya ya. Dalam rangka apa? Sebagaimana tadi juga dalam rangka untuk menuju kepada program prioritas, yakni mewujudkan masyarakat sehat, lalu kemudian untuk menjadikan komunitas yang memiliki gaya hidup sehat, serta bagaimana mewujudkan layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau. Serta tentu Bapak Ibu, sebagaimana kita punya pengalaman kemarin tentang pandemi, sehingga kita harus memperkuat juga tentang sistem ketahanan kesehatan kita, sistem kesehatan yang tentu mampu untuk mengantisipasi adanya bencana dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tahapan yang kita lalui pada proses penyusunan ini, kita pada bulan April ini, akhir April ini sampai pada tahap penyusunan rancangan dari rencana strategis kesehatan ya. Dan tentu kita masih akan melanjutkan lagi itu sampai pada finalisasi dan tentu terakhir adalah pada penetapan. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Laksono, waktu ini adalah sesuatu hal yang krusial karena setidaknya menurut instruksi Mendagri, penyusunan RPJMD itu adalah 6 bulan setelah dilantik. Dan tentu kita pun juga akan berkerjaan simultan sehingga kita pun juga maksimal 6 bulan. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap kalau dilantiknya bulan Februari, kalau ditambah 6 bulan berarti bulan Agustus tadi yang disampaikan oleh Prof. Laksono. Itu adalah batas akhir. Jawa Timur mengharapkan supaya ini nanti ditargetkan bulan Juli sudah selesai untuk di penetapannya, dengan harapan itu akan bisa lebih cepat untuk bisa sinergi dengan pemerintah kabupaten kota. Itu saya kira Bapak Ibu pada tahapan yang kita lakukan. Dan kita nanti mudah-mudahan akan ada kesempatan di bulan Mei dan Juni itu untuk terus bersama-sama dengan kabupaten kota untuk melakukan sinkronisasi, serta tentu juga dengan pemerintah provinsi. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa hal yang perlu mungkin kami informasikan, pengalaman yang ada di Dinas Kesehatan bersama dengan pemerintah provinsi untuk berproses dalam mengintegrasikan rencana strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oke, slide. Nah, Bapak Ibu, keselarasan visi pusat dan visi daerah. Saya kira ini tadi juga sempat ada musrenbang ditampilkan oleh Bu Gubernur bahwasannya visi dari Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, maka Jawa Timur menyusun visinya adalah seiring bersama Jawa Timur Maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Saya kira ini adalah sesuatu yang sinergis, hanya di Jawa Timur lebih mendetailkan lagi bahwa maju itu diterjemahkan juga, ditambahkan juga tentang adil, makmur, unggul, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk di bidang kesehatan, Bapak Ibu sekalian, ya. Maaf, ini saya kira saya lewati saja yang untuk bulan Juni. Untuk di bidang kesehatan, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sempat kami singgung bahwa misi pembangunan daerah di Jawa Timur ada 9, maka di bidang kesehatan itu tersendiri, yakni Jatim Sehat. Sebagaimana tadi kita sampaikan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan dan seterusnya tadi ya. Oke. Nah,
Bapak Ibu, perlu kami sampaikan gambaran pelayanan yang ada di Jawa Timur. Mungkin ini adalah bagian dari yang evaluasi 5 tahun dan posisi kita saat ini seperti apa, analisis situasinya. Maka kita sampaikan bahwa di Jawa Timur memiliki 14 rumah sakit, ya, yang di mana dia terbagi menurut kriteria saat ini adalah ada kelas A, kelas B, kelas C yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Timur, ya, baik itu di ujung bagian timur, yakni di Jember, lalu kemudian di kepulauan di daratan Madura itu juga ada satu, lalu kemudian di sisi selatan ada rumah sakit di Kediri, lalu kemudian di sisi barat juga ada di Madiun, ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian beberapa yang kita punya resources berupa struktur organisasi atau fasilitas industri kesehatan. Selain itu kita juga punya di Malang itu ada pusat pelatihan, lalu pelatihan tenaga kesehatan, lalu kemudian ada laboratorium herbal yang mana ini juga akan sinergi dengan laboratorium kesehatan daerah nantinya yang berada di kota Surabaya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita sampaikan analisis situasi yang berkaitan dengan isu regional bahwa pengembangan industri terkonsentrasi di pesisir utara Jawa Timur dibandingkan dengan wilayah selatan. Hal ini akan juga memberikan dampak atau akses terkait dengan kepadatan penduduk ataupun juga terkait dengan tingginya kebutuhan pangan atau juga berkaitan dengan pada aspek kualitas hidup, ya. Itu saya kira tentang lingkungan dan sebagainya yang juga tentu Bapak Ibu sekalian, isu regional kita saat ini belum begitu berubah dibanding dengan 5 tahun yang lalu, akan tetapi tantangannya itu semakin semakin meningkat. Saya kira tantangannya semakin ketat. Itu berbicara tentang tuntutan masyarakat kita, ya, bahwa pelayanan itu betul-betul harus merata dan harus adil, berkualitas. Nih saya kira Bapak Ibu sekalian, kita yang berada di sektor kesehatan sudah semakin merasakan betapa masyarakat kita menuntut adanya keadilan dan pelayanan yang terbaik. Satu hal yang menjadi catatan di Jawa Timur bahwa prevalensi di TBC itu masih cukup tinggi dan bahkan kita tergolong dibanding dengan provinsi lain itu adalah yang relatif paling tinggi untuk TBC, baik itu dari sisi prevalensi ataupun juga angka kematian akibat TBC. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari indikator capaian, ya, indikator kinerja capaian kita mulai dari tahun 2019 sampai 2024 itu ada 10 indikator yang sempat kita catat, ada hal-hal yang kritis yang itu merupakan amanat dari tingkat pusat, ya. Itu ada di prevalensi stunting, lalu kemudian bicara tentang TBC, itu tentang treatment success rate, lalu kemudian juga treatment coverage-nya juga saya kira ditanya, karena setelah kita menemukan, maka penegakan diagnosis yang selanjutnya adalah cakupan kemampuan kita untuk memberikan pengobatan. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah tingkat kesuksesan, ya. Sebagaimana secara teknis kita paham bahwa pengobatan itu harus tuntas selama 6 bulan. Selain itu juga ada di Jawa Timur masih menjadi satu tantangan buat kita adalah penyakit menular HIV, ya. Itu saya kira Bapak Ibu, ya, beberapa indikator kita yang perlu mendapatkan perhatian. Oke, selanjutnya distribusi dari SDM, ya, berdasarkan pendidikan ini Bapak Ibu, eh, di mana tingkat pendidikan dan bahkan juga jumlah yang terbanyak itu konsentrasinya adalah di kota besar, yakni berada di kota Surabaya dan kota Malang. Saya kira hal ini seiring dengan kepadatan jumlah penduduk juga dan juga dengan perkembangan pertumbuhan dari kota metropolitan tersebut, ya, ini sehingga kebutuhannya selain memang secara tingkat kompetensi itu di Surabaya di Dr. Sutomo terutama itu memang merupakan rujukan tipe A yang dia juga mengcover bukan hanya dari Jawa Timur akan tetapi juga banyak mengcover pasien-pasien yang datang dari Indonesia Timur. Oke, selanjutnya berkaitan dengan SDM internal kita, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi ini saya kira ini lebih rincinya saja yang kita pilih
yang berada di dinas kesehatan maupun yang berada di rumah sakit untuk SDM-nya. Meskipun mungkin salah satu tantangan kita juga bicara tentang distribusi, sebagaimana tadi kita sampaikan. Masih ada juga mungkin di beberapa kabupaten yang tentu belum sesuai dengan standar kebutuhan dari SDM yang ada. Kekuatan SDM kita, Bapak Ibu sekalian, yang berada di Jawa Timur, kita hitung berbasiskan yang dimiliki oleh lanjut oleh pemerintah provinsi ataupun juga yang dimiliki oleh pihak-pihak eksternal atau pihak swasta. Ini saya kira ada beberapa yang perlu mendapatkan catatan. Di situ masih kita dapatkan kalau bicara tentang tenaga medis itu masih ada beberapa yang belum sesuai dengan standar atau bisa kita katakan sangat kurang gitu ya, terutama di daerah yang ujung ya, ujung di mungkin seperti Banyuwangi itu ya di ujung kan karena mungkin karena jumlah penduduknya banyak, luas wilayah dan banyaknya institusi, katakanlah puskesmasnya juga relatif terbanyak sehingga dia memiliki kategori kurang dari sisi ketersediaan SDM. Kemudian dari tingkat sarana, lanjut, sarana prasarana kita, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Jawa Timur juga sudah meningkat dari sisi jumlah ya, rumah sakit. Ya, kalau jumlah puskesmas juga meningkat meskipun tidak banyak ya. Sampai saat ini catatan kita ada 973 yang tersebar di 38 kabupaten kota. Dan tentu kita juga sampaikan bahwa klinik Jawa Timur itu ribuan dan relatif juga tergolong yang tertinggi dibanding dengan provinsi yang lain. Itu saya kira Bapak Ibu beberapa sarana yang kita miliki, ya, termasuk di sana ada posyandu, lalu kemudian ini sudah tersebar semua dan kita punya karakteristik yang namanya Ponkesdes, di mana di tingkat desa bukan saja bidan atau pustu hanya perawat saja, tetapi desa itu sudah kita inisiasi untuk adanya sarana yang mendekatkan layanan, yakni adanya bidan dan perawat yang berada di tingkat desa. Itu saya kira lanjut. Nah, isu strategis Bapak Ibu sekalian, dari RPJMD telah ditetapkan yang berkaitan dengan bidang kesehatan adalah berbicara tentang perluasan akses fasilitas kesehatan. Kalau berbicara tentang akses terakses, yang kita maksud, ya tentu mereka sesuai standar pelayanannya, ya berada di lokasi geografis sesuai dengan kebutuhan wilayah ataupun kebutuhan kepadatan penduduk dan juga tentang fasilitas institusi yang memberikan layanan kesehatan ya baik preventif sampai dengan kuratif rehabilitatif. Nah, dari analisis situasi setelah kita berkomunikasi dengan berbagai pihak, melakukan diskusi dan seterusnya dan juga melihat dokumen yang ada di tingkat pemerintah provinsi, maka perluasan akses fasilitas pelayanan kesehatan ini kita terjemahkan di bidang kesehatan di isu strategisnya. Renstra kita itu berbicara tentang pemerataan. Kita sadar pemerataan akses maupun mutu ini bahwa di Jawa Timur masih ada juga di tempat-tempat yang tergolong terpencil atau daerah yang relatif tertinggal atau bisa kita katakan ada kantong kemiskinan, maka di situ kita berikan satu klausul secara eksplisit sehingga itu perlu mendapatkan perhatian karena berbicara tentang perluasan tentunya adalah harapan kita merata sampai di seluruh daerah dan tidak ada yang tertinggal sebagaimana amanat health for all tadi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, isu strategis kita adalah berupaya untuk terus melakukan penguatan dari upaya yang telah kita lakukan, tentu dengan diversifikasinya juga dalam rangka untuk penanggulangan masalah kesehatan, khususnya di kelompok segmen kritis, yakni ibu dan anak, serta kita berbicara tentang gizi, serta penyakit menular dan penyakit tidak menular. Saya kira ini konsentrasi penyakit tidak menular, kalau kita lihat dari tren data kita, dari profil yang kita kumpulkan dari teman-teman kita di kabupaten kota, memang trennya ranking penyakit tidak menular itu semakin meningkat ya, terutama seperti penyakit hipertensi, kemudian juga diabetes yang saya kira ini akan berakibat pada KJSU dan seterusnya ini ya.
Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang pembudayaan. Ini saya kira akan kita lebih detailkan lagi nanti, Bapak Ibu, bukan sekedar PHBS, tapi pembudayaan PHBS ya. Bagaimana dia bisa membudaya ya, bukan sekedar tanda kutip perilaku secara individu atau masih secara sporadis, tapi betul-betul menjadi budaya sehingga dia menjadi gaya hidup, menjadi norma yang diakui oleh masyarakat kita secara keseluruhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari arah kebijakan pemerintah provinsi, lanjut Provinsi Jawa Timur ya, di sana sudah dibagi dalam dari tahun ke tahunnya dengan harapan pada akhir periode ini adalah Jawa Timur sejahtera ini ya. Sehingga Bapak Ibu tadi disampaikan tentang pemerataan pelayanan dan sarananya, dan tentu ini juga sekaligus dalam rangka untuk pemenuhan sistem perlindungan pada masyarakatnya, sosial kesehatan. Nah, strategi dan arah kebijakan di bidang kesehatan selanjutnya, ini terlalu kecil nanti bisa, mudah-mudahan kalau melihatnya di laptop masing-masing masih relatif terbaca ini ya, mudah-mudahan. Jadi rekomendasi dari sasaran pokok RPJPD, lalu kemudian strategisnya seperti apa, dan selanjutnya kita memiliki lokus ya di tempat-tempat kabupaten kita ya, terutama kalau berbicara tentang meningkatkan pelayanan, lalu kemudian juga terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di daerah-daerah terpencil diberikan penghargaan supaya nanti dia bisa lebih kerasan gitu ya, tanda kutip ya. Isu yang ada di Jawa Timur kesehatan itu kan kecukupan, distribusi kompetensi, selanjutnya adalah kesejahteraan. Mohon maaf saya ini dikasih waktu sampai berapa ya? Kita tidak beri. Iya Pak, sampai pukul 14 masih ada Pak. Oh iya, 5 menitan lagi ya. Saya kira Betul. 30 menit ya. Oke, supaya kita agak lebih cepat, lanjut strategi dan arah kebijakan kita ada 12, Bapak Ibu sekalian, yang berbicara tentang eh, bidang kesehatan ya. Tadi saya kira nomor 12-nya untuk eliminasi, dan kita capaian-capaian terkait dengan ODF itu sudah, sehingga kita akan masuk kepada pilar selanjutnya ya. Itu yang menjadi isu kita, karena ODF-nya udah selesai, maka selanjutnya adalah tentang limbah dan sampah ya, atau kebudayaan kita untuk cuci tangan dan sebagainya itu. Nah, dukungan kita terhadap program pusat tadi, bagaimana keterkaitan nyambungnya antara amanat dari pusat dengan daerah. Di pusat kan ada 5 hal ya, beberapa hal ya, tentang makanan bergizi, cek kesehatan, lalu kemudian melengkapi rumah sakit, maka dan juga penuntasan TBC. Maka di Jawa Timur pula ada program yang berkaitan dengan hal tersebut. Lanjut ya. Itu ya langkah prioritas yang dilakukan oleh Jawa Timur dengan programnya ya. Ya saya kira itu saya, dan slide 29. Jadi kita punya program prioritas, yakni bicara tentang stunting, kemudian bicara tentang TBC, bicara tentang AKB, tentang kesehatan ibu dan anak. Ini ya, saya kira di program prioritasnya sudah kita identifikasi, lalu kita juga mendapatkan amanah dari pemerintah provinsi sebagai ikon program gubernur. Misalnya kalau kita berbicara untuk mencegah kematian, itu ada kunjungan dari pintu ke pintu, lalu kemudian kita juga punya bagaimana mencegah kematian itu dengan program ikon yang namanya Buean, yakni bicara deteksi dini terhadap ibu hamil, lalu mereka yang berisiko supaya bisa segera mendapatkan penanganan. Lanjut. Nah, ini cascading-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang ada di dalam RPJMD yang tadi sempat kita sampaikan, ada 2 hal yang utama, adalah pemerataan layanan, lalu kemudian juga tentang UHC. Nah, di dalam Rensa kita juga menetapkan bagaimana tujuan kita meningkatkan derajat kesehatan itu, meningkatkan akses pelayanan itu, indikatornya adalah ada di usia harapan hidup. Ini saya kira yang nanti harapan kita, tujuan kita adalah meningkatkan usia harapan hidup ya. Nah, selanjutnya bagaimana keterkaitan kita dengan rumah sakit, sehingga rumah sakit pun memiliki tugas dalam rangka meningkatkan layanan tersebut, maka dia bermutu, terakreditasi, dan bagaimana rumah sakit itu juga meningkatkan pelayanannya dan atas kepuasan terhadap masyarakat. Lanjut, indikator EBK selaras dengan RPJMD sudah kita identifikasi juga Bapak Ibu sekalian.
Selanjut, nah dari indikator sasaran strategis yang ada, yang tadi sempat kita lihat, maka kita pun juga telah menandai tagging dari beberapa indikator yang dimuat di dalam kinerjanya pemerintah provinsi yang itu berhubungan dengan di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya indikator EBK yang selaras dengan Renstra kita juga sudah kita identifikasi ini Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada yang tertinggal kecuali yang memang itu bagian tupoksinya dari OPD lain atau instansi lain seperti total fertility rate itu ada di keluarga berencana tentunya yang banyak diberikan amanat untuk ke sana. Lanjut. Nah, indikator zona dan sasaran Renstra kita ya. Jadi dari program dari pembangunan daerah kita ya, di perangkat daerah kita ada UAH, ada AKKB dan sekarang Balita juga serta bagaimana kita mengupayakan kualitas layanan itu dengan adanya akreditasi. Lanjut, 1-2 menit lagi ya. Ini Bapak Ibu, nah dari angka-angka tersebut yang sudah kita identifikasi dan kemudian kita mengupayakannya dalam bentuk program dan kegiatan ya, dilanjutkan ya. Jadi apa ini saya kira sudah kita tabulasi yang ada ini Bapak Ibu sekalian di masing-masing sasaran dan indikator tersebut. Saya kira itu sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan melanjutkan untuk bersama-sama dengan kabupaten kota dan juga kita melakukan koordinasi dengan lintas sektor. Tentu dalam hal kesesuaian dokumen kita akan konsultasikan juga dengan pihak inspektorat ya supaya kita tidak sampai salah karena pada akhirnya dokumen rencana strategis ini akan menjadi payung untuk pembiayaan setidaknya 5 tahun yang akan datang. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas waktunya dan mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Setelah memaparkan tadi, setidaknya kalau boleh saya rangkum tadi ada isu-isu strategis mulai dari pemerataan akses, kemudian penguatan upaya kesehatan dan juga pembudayaan PHBS, kemudian dari indikator RIBK-nya sudah juga disesuaikan begitu dengan ke RPJMD menjadi indikator utama pembangunan dan juga indikator kinerja daerah. Jadi mungkin saya kira ini Jawa Timur sudah cukup banyak bekerja menyesuaikan dengan RIBK begitu. Nah, mungkin kita langsung tadi dari provinsi makro, mungkin kita bisa langsung ke Probolinggo. Mungkin tadi di sini saya melihat ada perwakilan dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Bapelit Bada Probolinggo, Bapak atau Ibu. Mungkin eh, jika sudah siap, monggo waktu dan tempatnya kami persilahkan. Izin, Gih, ya, videonya off ya masih ya? Atau saya iya off kan masih dulu? off. Gih, mau Sudah nggak on. apa-apa, Bu? Ya, Ya, off agak ini ya. Sepertinya sinyal kami yang masih unstable di sini. ya, mungkin tidak apa-apa, Bu. Kalau misalkan harus off cam begitu, jika memang ada kesulitan sinyal. Oke, siap. Oke, mohon Siap. izin Bapak Ibu yang terhormat Prof. Laksono, nggih, Prof. Laksono beserta tim, kemudian dari Dinkes Provinsi Jawa Timur, kemudian ada dari Roren ya, Roren Kemenkes, kemudian dari Bangda Kemendagri, ya. Mohon izin sebenarnya ini kita sebenarnya fix harusnya Bu Sekban yang menyampaikan gitu ya. Ternyata memang kebetulan memang kita lagi apa ya, lagi MD jadi diwakilkan kepada kami di bidang gitu. Mohon izin sebelumnya, mohon maaf karena Bu Sekban tidak bisa secara langsung untuk menyampaikan. Ngoten nggih. Izin saya share screen dulu nggih, Bu. Gih, monggo, Ibu. Sudah terlihat kah? Sudah, mungkin tinggal di slideshow. Oh, seperti mohon izin Bapak Ibu, kita di sini juga diskusi nggih. Jadi mohon nanti kami diberikan masukan dan lain-lain terkait dengan RPJMD dan lain. Di sini nih kita sinkronisasi RPBK dalam rancangan awal RPJMD karena memang kita masih rancangan awal nggih, kita berproses untuk RPJMD kita. Dan memang kita sampaikan terlebih dahulu bahwa eh, ada suatu hal yang menyebabkan RPJMD kita ini agak berubah gitu ya dari yang rancangan awal gitu.
Jadi nanti terkait arah kebijakan dan strategis masih belum bisa kita sampaikan karena memang eh, mohon maaf terjadi sesuatu yang memang tidak kita prediksi gitu ya. Jadi arah kebijakan dan strategi nanti belum bisa kita sampaikan gitu. Terkait dengan pembangunan daerah ini kita anu dulu nih Bapak Ibu, pembangunan daerah ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan diserahkan sebagai bahan integral dari pembangunan nasional. Bagaimana kita mendukung untuk target pembangunan nasional, itu akan berkontribusi dengan kementerian, lembaga, kemudian dari provinsi juga untuk mencapai target jaya nasional, untuk mendukung dan mewujudkan pembangunan daerah, untuk peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian untuk pemerataan kesempatan kerja, kemudian akses dan kualitas pelayanan publik, kemudian peningkatan dan pemerataan daya saing daerah, kemudian peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha. Untuk RPJMD sendiri, dasar penyusunannya ada 6 G, ada Undang-Undang tahun nomor 25 tahun 2004, kemudian ada Undang-Undang 23 tahun 2014, ada Undang-Undang nomor 59 tahun 2024, Permendagri 86, kemudian juga ada Permendagri nomor 7 tahun 2018, dan Instruksi Mendagri nomor 2 tahun 2025. Landasan penyusunan RPJMD ini jelas dari RPJMN, kemudian juga ada RPJPN 2025-2045, kemudian ada RPJMN ke Astagita PHTC. Dari provinsi juga ada RPJPD Jatim, kemudian ada RPJMD dan Nama Bakti. Untuk kita, ini RPJMD ini juga merupakan perwujudan dari visi misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Beliau juga mempunyai program prioritas. Di sini ada 22 program prioritas. Ada 5 misi, ada 22 program prioritas dan 42 kegiatan prioritas. RPJMD sendiri di sini memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, serta keuangan daerah, serta program perangkat daerah. Di sini juga ada merupakan penjabaran visi misi dan program dari kepala daerah terpilih. Itu. Nah, ini yang tadi ditetapkan dengan perda paling lama 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Kemudian tujuan terkait penyusunan RPJMD jelas ini merupakan pedoman ya bagi daerah dan perangkat daerah juga untuk menyusun rancangan awal strategis, rencana strategis untuk perangkat daerahnya, kemudian juga menjabarkan visi misi dan program prioritas bupati dan wakil bupati untuk tahun 2025 sampai 2030. Di sini hampir sama ya, ini merupakan media gitu ya untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih, kemudian juga ruang politis buat DPRD, kemudian juga ada pedoman untuk 5 tahunan dan rencana tahunan untuk RKPD bagi pemerintah daerah dan renja untuk perangkat daerah. Itu di sini hubungan kinerja antar dokumen perencanaan daerah. Di sini ada arah kebijakan di RPJPD diturunkan ke RPJMD, kemudian dijabarkan dalam Renstra PD. RPJMD ini diturunkan ke RKPD dan dijabarkan dalam renja perangkat daerah. Di sini kita sampaikan timeline penyusunan RPJMD dari Kabupaten Probolinggo. Kita berproses di bulan April ini, nggih. Sebenarnya harusnya sudah ada SE tentang pembatir annual RPJMD, nggih. Seharusnya sudah berproses itu. Namun seperti yang kami sampaikan tadi, ada sesuatu hal yang memang membuat ranwal RPJMD ini mundur gitu ya. Ya, kemudian untuk ini kayaknya sudah musrembang provinsi, cuman kita nanti menunggu dari provinsi untuk melaksanakan musrembang RPJMD kabupaten. Kalau berbicara tentang RPJMD, ini pasti terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Ini kita lewatin saja ya. Ini permasalahan yang ada di Probolinggo, pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat kemiskinan, kemudian yang spesifik terkait dengan kesehatan itu ada di Indeks Pembangunan Manusia. IPM Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2020 sampai 2024 memang termasuk kategori sedang gitu ya. Dan itu masih berada di bawah capaian IPM provinsi dan nasional. IPM ini sendiri memang terdiri dari kesehatan dan pendidikan, satu lagi terkait dengan eh, apa namanya pendapatan ya, pendapatan untuk pendapatan per kapita dari masyarakat. Jadi ada 3 indikator yang memang membentuk IPM ini. Hanya memang untuk kesehatan, juga indeks kesehatan kita juga tidak masih berada di IPM-nya di indeks kesehatan Provinsi Jawa Timur. Ini kita skip aja karena terkait permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten. Untuk permasalahan pembangunan daerah khususnya untuk
bidang kesehatan tadi sudah kita sebutkan untuk kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui IPM ini juga masih rendah dibandingkan dengan nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota sekitar. Kemudian kita juga ada isu strategis KLHS gitu ya. Yang pertama, pengelolaan sampah yang memang kurang maksimal, kurang optimal yang tadi disebutkan, kemudian juga pengelolaan sumber daya air, kerentanan bencana dan dampak perubahan iklim. Kemudian juga ada potensi degradasi ekosistem, tingkat kemiskinan yang tadi disebutkan masih berada di atas tingkat kemiskinan provinsi gitu ya. Kemudian tata kelola juga memang masih belum optimal dan tingkat pembangunan infrastruktur yang rendah. Untuk isu-isu strategis yang kami masukkan dalam Ranual RPJMD kali ini ada 8 gitu ya. Ada penguatan fondasi ekonomi yang tadi ya masuk permasalahan, kemudian terkait dengan yang khusus kesehatan itu adalah penguatan fondasi peningkatan kualitas SDM pelaku pembangunan, baik di tingkat pendidikan maupun kesehatan. Bapak Ibu berangkat dari permasalahan tadi gitu ya. Kabupaten Probolinggo memiliki visi misi dari bupati terpilih gitu ya, yaitu terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang SAE. SAE itu selain bagus gitu ya, tapi juga ada singkatan dari itu yaitu sejahtera, amanah religius, serta eksis berdaya saing gitu ya. Dengan 5 misi yang pertama adalah menciptakan tata kelola pemerintahan, ada SAE pemerintahan. Kemudian juga ada menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif, itu ada SAE ekonomi gitu ya, dengan basis sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan. Di sini ada saya ekonomi. Kemudian juga yang ketiga, ini yang terkait dengan kesehatan adalah membangun SDM unggul, religius, berdaya saing melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang terjangkau. Di sini ada saya pendidikan dan kesehatan. Ini karena memang pembentuk inti dari IPM, nilai pembangunan manusia, jadi memang dijadikan satu di sini di misi 3 saya pendidikan dan kesehatan. Kemudian untuk nomor 4 ada saya infrastruktur, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil, serta perwilayaan industri secara merata. Kemudian ada yang kelima, ada saya sosial, yaitu pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan, dan disabilitas. Ini penjelasan saja. Nah, di penjelasan ini sejahtera ini juga spesifik ya, baik gitu ya. Saya sejahtera kualitas untuk SDM-nya, khususnya pendidikan dan kesehatan. Jadi memang ini sepertinya tidak bisa terpisah gitu ya, karena ya seperti yang kita sebutkan tadi, IPM ini faktor pembentuk utamanya adalah pendidikan. Penjabaran visi ke dalam tujuan dan sasaran Bapak Ibu di sini. Visi misi kita, saya pemerintahan itu tujuannya mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kolaboratif dan inovatif. Saya pikir ini untuk yang terkait yang lain mungkin nanti bisa tidak kita sampaikan secara detail gitu ya. Hanya untuk yang indeks kesehatan ini masuk dalam misi 4. Oke, Bapak Ibu, Probolinggo memiliki 15 sasaran gitu ya dengan 5 misi. Itu kemudian ada 28 indikator, ada 5 indikator tujuan dan 28 indikator terkait dengan kesehatan. Ini masuk dalam misi 4 yaitu saya pendidikan dan kesehatan. Dengan tujuan adalah mewujudkan pembangunan SDM dalam nuansa religius melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar. Sasaran 13 adalah meningkatnya derajat kesehatan yang berkualitas dan merata dengan indikator tujuannya adalah indeks kesehatan. Ya, ini termasuk indeks. Kemudian kita juga punya program prioritas, ada 22 program prioritas dan khusus untuk kesehatan ini masuk dalam program prioritas ke-8 yaitu saya berobat. Di sini ada 4 aktivitas prioritas. Saya rasa 24 jam mudah berobat ini pelayanan kesehatan yang komprehensif ya. Kemudian ada rekrutmen 500 tenaga ini juga di indikator untuk proporsi nakes dan tenaga medik kalau nggak salah itu yang ini juga masuk sebenarnya. Kemudian KTP Probolinggo bisa berobat di seluruh Indonesia. Ini sebenarnya UHC itu masuk juga di indikator RIBK itu ya. Kemudian yang terakhir ini ada gratis layanan gizi bagi ibu dan anak resiko tinggi. Itu ini program prioritasnya desa wisata dan lain-lain sampai eh, 22 program prioritas. Kemudian kalau kita kaitkan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dari misi 4 tadi, sasaran RPJMD adalah meningkatkan derajat kesehatan yang berkualitas dan merata. Ini diambil untuk tujuan Renstra dari Dinas Kesehatan.
yaitu meningkatnya derajat kesehatan yang berkualitas dan merata, sama dengan indikatornya indeks kesehatan. Sasaran Renstra di sini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata dengan indikator sasarannya adalah usia harapan hidup. Usia harapan hidup merupakan iup dari PJBD Kabupaten. Ada 4 ya, selain UHH juga ada prevalensi stunting, kemudian ada TB, eh, kemudian ada angka kematian gitu. Untuk gitu terkait dengan RIBK di situ ada indikator impact TFR. TFR ini diakomodir oleh DP3AP2KB, jadi memang tidak masuk dalam Renstra Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Di sini ada program perangkat daerah, ada 4 Bapak Ibu program dari Dinas Kesehatan. Tambah 1 adalah penunjang. Yang pertama adalah program pemenuhan. Di sini ada indikator program. Kita identifikasi yang masuk dalam RIBK itu ada proporsi fasilitas kesehatan terpenuhi, kemudian persentase fasilitas kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP, kemudian proporsi Fasiankes terakreditasi paripurna, di sini juga masuk ya ISS RIBK. Kemudian di sini tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus untuk kamnya. Dalam Renstra Dinkes di sini adalah jumlah kematian ibu. Hanya memang IUP kita itu adalah angka kematian ibu. Monggo mungkin ini diskusi apakah memang untuk daerah itu adalah jumlah gitu ya. Karena memang yang rilis dari Dinas Kesehatan Provinsi itu jumlah. Sedangkan untuk IUP itu adalah angka kematian ibu gitu ya. Di SSRIBK juga angka kematian ibu. Kemudian ada angka kematian neonatal, ini masuk dalam IKP RIBK. Kemudian ada prevalensi stunting, ini masuk IUP dan ISS IRBK. Ada proporsi Fasiankes terintegrasi SIKN. Kemudian ada angka populasi bebas PTM, angka populasi bebas PM, ada prevalensi depresi, persentase desa yang mencapai kekebalan kelompok, ini semuanya adalah IS. Ada 1 persentase cakupan JKN di IKP, ini merupakan IKP RIBK. Hanya persentase cakupan JKN ini sebenarnya akan gitu ya, rencana akan kita jadikan salah satu indikator sasaran RPJMD untuk yang pengurangan kemiskinan, yaitu di misi 3. Hanya memang kita masih berdiskusi gitu, berkoordinasi juga dengan tim dari Bupati gitu ya, terkait apakah memang persentase cakupan JKN ini akan kita jadikan tersendiri untuk indikator sasaran dari RPJMD. Kalau yang di sini ini masih merupakan indikator program, karena memang ini diampu oleh Sugiat ya, Sugiat. Jadi kalau memang dijadikan untuk indikator sasaran LPJMD dianggap terlalu besar gitu ya. Itu. Kemudian program kedua ada program peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Di sini indikator programnya adalah rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi. Ini masuk dalam ISSRI. Ada 2 program yang memang diambil oleh Dinas Kesehatan, yaitu program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minuman, serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Program pemberdayaan masyarakat ini bukan merupakan salah satu yang direkom Kemenkes untuk istilahnya tidak ada RIBK gitu ya. Di RIBK tidak merekom untuk program ini. Hanya memang ini diambil karena beberapa subyek yang terkait dengan BOK ini masuk dalam program ini gitu ya. Termasuk untuk program sediaan farmasi ini juga indikator programnya ini tidak mengacu dari RIBK dan tidak mengacu juga di Inmen 2 2025. Ini terkait juga dengan anggaran yang di Subgit ini ada anggaran yang untuk kegiatan dengan sumber dana dari BP POM. Jadi eh, mohon izin ini kita diskusi juga gitu ya Bapak Ibu, karena memang ada beberapa yang memang indikator-indikator yang bagaimana dengan indikator di program yang memang tidak kita ambil, istilahnya tidak direkomendasikan di RIBK itu seperti apa? Apakah memang juga seluruh indikator yang ada di RIBK ini, baik itu ISS atau IKP, itu memang harus ada di dokumen perencanaan, baik itu dokumen perencanaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten, seperti itu. Mungkin itu dulu, mohon maaf karena memang seperti yang kami sampaikan untuk arah sasaran kebijakan dan lain-lain dan untuk Kabupaten Probolinggo masih belum bisa kita sampaikan
karena kita lagi berproses untuk perubahan rancangan awal secara keseluruhan untuk RPJMD Kabupaten. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan gambar apa saja yang sudah dipetakan begitu di Kabupaten Probolinggo, walaupun tadi disampaikan ada kemunduran runway begitu dari timeline seharusnya. Saya kira ini sebuah effort juga dari Probolinggo untuk tetap berjalan sesuai timeline yang seharusnya. Oke, karena tadi dari Probolinggo sudah muncul pertanyaan terkait bagaimana indikator ini juga muncul, kemudian jika memang tidak ada di RIBK seperti apa, mungkin saya mohon dari Ibu dari mungkin dari Roren Kemenkes atau dari Kemendagri di sini juga bisa mungkin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Dinkes Probolinggo dari Probolinggo maupun dari Jatim begitu. Mungkin silahkan dari Roren terlebih dahulu mungkin. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, selamat siang. Perkenalkan saya Galih dari Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan. Selamat siang, Bapak Ibu dari Jawa Timur ya, Pak Winyoto ya. Kemudian dari Probolinggo, dan juga Bapak Ibu dari wakilan dari Bapak dari daerah yang lain. Nah, terima kasih banyak tadi dari Jawa Timur sudah disampaikan konsep yang sudah hampir kayaknya udah 99% ini ya. RPJMD-nya Jatim sudah selesai. Mungkin saya tidak menyampaikan slideshow atau materi, tapi mungkin beberapa komentar saja. Pertama kalau untuk yang Jatim ini kita sudah pernah membahas di forum konsultasi Ranwal ya. Jadi kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu. Jatim itu merupakan salah provinsi pertama yang RPJMD-nya sudah paling siap, jadi sudah ada forum konsultasi dengan Kemendagri dan Bappenas, dan di forum itu juga kita sudah menyampaikan bagaimana penyelarasan terkait RIBK, dan hari ini sudah disampaikan juga oleh Pak Winto konsep penyelarasannya yang sudah sangat baik dan langsung diterjemahkan, sangat gerak cepat ya ini dari Jawa Timur, jadi kami sangat senang ini melihat dokumen yang sudah disusun. Kalau dari visi misi kami setuju setuju ya di mana kesehatan menjadi salah satu misi utama juga dan ada program prioritas yang terkait Jatim Sehat eh, yang salah satu tujuannya untuk UHC ya, Universal Coverage. Kemudian dari segi tujuan, indikator sasaran itu juga sudah apa namanya selaras begitu. Lalu dari segi RP apa Renstra ini kami lihat juga sudah apa yang dicoba diamanahkan di RIBK dari 11 indikator di RPJMD kemudian 10 indikator di Renstra itu sudah diterjemahkan. Kemudian juga di Jatim sudah apa namanya ada fokus-fokus lain yang ternyata sudah selaras juga dengan RPJMN. Tadi kayak contohnya HIV, kemudian kusta itu sudah sangat baik. Eh, Lalu mungkin sedikit saja edit mungkin ya Pak. Jadi yang terkait indikator prevalensi obesitas kalau di eh, RIBK maupun di RPJMN itu usianya adalah lebih dari 18 tahun. Tadi kalau tidak salah saya lihat di dokumennya ini usianya lebih dari 15 tahun. Mungkin apakah ada pertimbangan khusus dari Jatim terkait perbedaan usia ini atau memang Jatim memiliki fokus tersendiri untuk obesitas memang akan diukur dari lebih dari 15 tahun. Lalu yang kedua terkait laboratorium kesehatan masyarakat ya Pak. Jadi Labkesmas milik provinsi kalau tidak salah di Jatim sudah ada ya. Nah, itu mungkin apakah ada eh, apa ya istilahnya intervensi atau target khusus begitu untuk penguatan Labkesmas baik dari segi kesesuaian SPA-nya sesuai standar kesesuaian fungsinya begitu untuk surveillance maupun dalam hal apa namanya pemeriksaan ya pemeriksaan karena itu akan mendukung program PHTC Presiden juga untuk yang pemeriksaan kesehatan itu yang untuk Jatim kemudian dan mungkin ini yang contoh Jatim ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain ya bagi penyelarasan dari RPJMN, RIBK lalu
kemudian ke PJMD dan Renstra-nya. Lalu untuk Probolinggo, Jatim, Ranwal kami sudah menunjukkan 11 indikator yang perlu diselaraskan di RCMD dan 10 indikator yang perlu diselaraskan dalam Renstra. Jadi dari 21 indikator yang di sini, nah ini mungkin Bapak Ibu dari daerah yang lain bisa juga mempelajari. Jadi dari 42 indikator ISS RBK yang diwarnai biru, satu ini yang diselaraskan ke dokumen daerah. Nah, 21 indikator ini berdasarkan hasil diskusi, evaluasi, berdasarkan dari DO-nya, cara perhitungannya, ini ada beberapa yang mungkin di level daerah agak sulit menerjemahkannya karena pengukurannya atau yang indikatornya yang kurang praktis begitu ya istilahnya di daerah. Nah, itu ada beberapa indikator yang kemudian kita ubah proksinya untuk kemudian turun ke daerah. Dan ini yang 11 indikator yang di RPJMD untuk kemudian diselaraskan di RPJMD sebagai indikator kinerja daerah. Jadi hal ini sudah disepakati bersama dengan Kemendagri. 11 indikator ini. Namun tadi kalau kayak Jatim itu usia harapan hidup itu masuk ke indikator sasaran ya, kalau nggak salah sasaran atau tujuan itu tidak masalah. Jadi karena memang usia harapan hidup dan TFR ini ada, dan yang kedua ya total fertility rate ini adalah indikator dampak. Jadi sebenarnya nanti posisinya di RPJMD itu bisa disesuaikan. Nah, yang poin 3 sampai yang poin 11 ini masuk sebagai indikator kinerja daerah atau IKD dalam RPJMD 2025-2029, dan ada beberapa indikator yang kemudian disesuaikan nomenklaturnya karena mengingat pengukuran ya atau data yang akan dihasilkan. Jadi contohnya untuk angka kematian ibu di level provinsi itu tetap menggunakan angka kematian ibu karena dari segi populasi masih sangat dimungkinkan untuk menghitung angka kematian ibu per 100.000 kelahiran. Sedangkan di level kabupaten kota ini bisa disesuaikan menjadi jumlah kematian ibu sesuai dengan historis angka kematian ibu dan balitanya, termasuk juga yang angka kematian balita. Lalu ini stunting, ini sama untuk provinsi maupun kabupaten kota. Lalu yang cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis, ini juga sama di level provinsi dan kabupaten kota. Untuk yang imunisasi, ini yang kalau tadi yang di gambar rumah itu yang nomenklaturnya adalah kekebalan kelompok ya. Kabupaten kota yang mencapai kekebalan kelompok itu kami ubah menggunakan indikator proksinya cakupan imunisasi bayi lengkap. Lalu yang nomor 8 ini cakupan kepesertaan JKN. Ini eh, apa apa namanya? Ini karena ada di RPJPN juga. Jadi pasti sudah turun di RPJPD Bapak Ibu. Sehingga di RPJMD ini juga perlu diturunkan. Lalu yang 9, ini angka keberhasilan pengobatan TB. Ini kalau di RPJPD, Bapak Ibu mungkin beberapa mencantumkannya adalah insidensi tuberkulosis, karena sesuai dengan RPJPN itu juga insidensi tuberkulosis. Namun mengingat bahwa angka insidensi tuberkulosis ini tidak bisa dihitung di level provinsi maupun kabupaten kota, sehingga eh, indikatornya, indikator proksinya dirubah menjadi angka keberhasilan pengobatan TB, karena angka keberhasilan pengobatan TB ini termasuk indikator outcome yang capaiannya bisa dicapai setelah Bapak Ibu menemukan kasus, lalu kasusnya positif dan diberikan pengobatan sesuai dengan selama 6 bulan ya, lalu berhasil pengobatannya. Maka itu yang ukur untuk kemudian bisa diproksikan ke indikator insidensi TB. Lalu yang ke-10 ini persentase hipertensi dalam pengendalian. Ini yang menggantikan nomenklatur indikator yang angka populasi bebas PTM. Ini kami pakai hipertensi karena kasus hipertensi juga cukup tinggi, termasuk juga dampak dari hipertensi yang bisa mempengaruhi produktivitas populasi serta dikhawatirkan komplikasinya lebih berbahaya. Jadi kita ambil indikator toksinya ini nomor 10.
Kemudian nomor 11 ini yang proporsi penduduk fisik cukup. Ini sebenarnya melanjutkan program Germas, namun ini perlu menjadi pembudayaan yang pilihan hidup sehat. Nah, ini adalah 11 indikator yang perlu diselaraskan di IKD atau di RPJMD. Kemudian dari 21 itu dari 10 inilah yang kemudian juga perlu masuk di Renstra Dinas Kesehatan khususnya ya, yaitu prevalensi depresi, kemudian STBM, sonitasi total basis masyarakat, lalu prevalensi obesitas lebih dari 18 tahun, lalu yang vaskes sesuai standar, tingkat kepuasan pasien, lalu yang kualitas kesehatan lingkungan, kemudian pasien tersterilisasi SIKN, kemudian pasien terakreditasi paripurna, lalu pasien dengan terakhir rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kemudian tadi menyambung pertanyaan dari Probolinggo terkait program yang tidak ada di RIBK. Jadi karena program di daerah ada 5 ya, yang kelima itu yang akreditasi itu walaupun khusus untuk daerah otsus, tapi yang kami selaraskan itu hanya sebenarnya dua program ini yang pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kemudian peningkatan kapasitas SDM kesehatan, dan yang program pemberdayaan masyarakat sebagai turunannya dari proporsi penduduk aktivitas fisik cukup. 3 program itu sebenarnya yang utama untuk kemudian diselaraskan. Program yang di luar itu tadi seperti yang sediaan farmasi tersebut itu kami serahkan kepada daerah untuk menyusun indikator kinerjanya. Nah, sebenarnya di RIBK itu ada indikator kinerja terkait apa? Indikator kinerja yang terkait pengawasan obat dan makanan. Nah, itu bisa menjadi contoh Bapak Ibu yang kalau memang indikator yang ada di RIBK itu bisa untuk diambil begitu ya. Tapi kami tidak mewajibkan istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang harus diselaraskan di RPJMD dan Renstra OPD itu adalah 21 indikator ini saja. Jadi 11 yang di RPJMD, 10 yang di Renstra. Nah, RIBK ini kan banyak sekali indikatornya sampai ke level output atau level kegiatan. Kalau di pusat ya, level output atau level kegiatan. Nah, indikator sisanya itu bisa jadi pedoman atau acuan Bapak Ibu untuk kemudian menyusun cascading indikatornya. Jadi dari program ini level outcome, kemudian ke bawah yang level output, mana saja indikator yang menurut prioritas daerah itu memang perlu jadi kinerja daerah. Jadi kami tidak memaksakan bahwa semua indikator RIBK harus ada di Renstra maupun di PJMD, tapi yang 21 ini yang perlu ada, begitu mungkin sebagai gambarannya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan kembali, kami sangat terbuka. Seperti itu mungkin. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Galih untuk tanggapannya dari bagaimana yang sudah disusun daerah tadi. Tapi mungkin sebenarnya ini sudah ada pertanyaan, tapi mungkin sebelumnya saya boleh memohon tanggapan dari Bangda Kemendagri mungkin. Di sini ada Tantri, mungkin Mbak Tantri monggo silahkan. Baik, terima kasih. Ya, kalau tadi disimak dari paparan tesnya. Mohon maaf Mbak, sepertinya termute suaranya. Oh, maaf. Iya. Oke, baik. Kita ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kalau tadi disimak dari paparan dinasti, kemudian yang dari Probolinggo, kemudian juga Kemenkes, ada beberapa yang terekam. Kita menyusun Renstra. Tahap persiapannya sudah dilalui belum nih? Tahap persiapan itu apa? Penyusunan SK. Jika Renstra mau dibuat, siapa bertanggung jawab apa? Itu penting loh. Karena apa? Jika ada perubahan, kesalahan, datanya, informasinya. Jadi ya nanti tuh tinggal, oh ini yang nyusun ini, oh yang bagiannya terkait dengan kinerja penunjang si A, oh ini data ini si B. Gitu. Nah itu dulu. Tadi saya belum mendengar sedikit pun. Semua konsentrasinya ke substansi. Di tahap persiapan ini bagaimana? Kemudian agenda. Tadi disampaikan, oh kami karena ada sesuatu akhirnya jadi mundur gitu kan. Nah, sebelumnya sudah dibikin belum agenda? Kan kita ada batas waktu, 6 bulan menyusun RPJMD.
Bulan pertama harus apa, bulan kedua harus apa gitu. Kita juga harus mengingat sebenarnya apa sih itu perencanaan kan begitu. Perencanaan itu kan proses untuk menentukan tindakan masa depan. Mute lagi ya. Aduh ya maaf ya. Kembali Iya. lagi kita harus juga memahami semua. Perencanaan itu proses untuk menentukan tindakan masa depan. Nah, makanya kenapa ada tahap persiapan? Tidak semua orang itu mungkin ditempatkan di situ pernah menangani atau menyusun suatu perencanaan. Oleh karena itu tahap persiapan, yuk si A, si B mungkin orang baru masuk, kita ada orientasi, kita ada SK penetapan, kemudian kita juga bikin jadwal, gitu. Kan sebagaimana kita ketahui dalam bekerja itu kita ada MRP kan, mitigasi. Nah, ketika kalau misalnya tahu bulan pertama ini harusnya udah selesai, tapi kira-kira resikonya adalah seperti ini, berarti kita harus ada antisipasi. Tentunya ini kalau game kita bicara rencana strategis kan harus ada alternatif satu, alternatif dua. Gitu. Nah, itu dulu memang hal sepele tahap persiapan, tapi itu penting banget supaya apa? Karena jangan sampai ketika harus ditetapkan ternyata tidak ditetapkan. Yang dirugikan siapa? Kepala daerahnya dan DPRD. Nggak dikasih kan tunjangan keuangannya. Nah, itu yang perlu kita inikan. Kemudian tadi saya tuh menyimak dan tadi sudah disinggung juga oleh Mbak Gali terkait apakah dari RBK itu harus diakomodir oleh daerah. Kembali lagi, Pasal 29 Undang-Undang 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di situ kan mengarahkan supaya dilakukan evaluasi. Nah, kita sudah kemarin penyelesaian RPJMN dengan RPJMD, RPJPN dengan RPJPD. Tapi sekarang kita harus lihat dulu di mana kita berdiri sekarang. Kan gitu. Evaluasi dulu gitu. Nah, program prioritas ada, kemudian di RIBK juga indikator kita tinggal ambil-ambil saja. Tapi sekarang yang tahu kondisi daerah kita itu kita sendiri gitu. Makanya evaluasi dulu. Dari hasil evaluasi, mana sih yang memang harus diperbaiki atau dipertahankan? Nanti baru tinggal lihat programnya gitu. Oh, di RPJMD itu yang RIBK tuh masuk program ABCD. Balik lagi, program ABCD, misalnya ada berapa program, balik lagi, itu kewenangan bukan. Kewenangan kabupaten kota bukan. Balik lagi ke situ gitu. Jadi jangan nalan bulat-bulat bahwa program RIBK ini harus kita laksanakan semua. Nah, lihat dulu. Ini sesuai nggak nih dengan kewenangannya. Tapi nggak usah pusing lagi. Ketika kita bicara kewenangan bisa dilaksanakan atau tidak, kita tinggal lihat Kemendagri yang terakhir 3406 itu. Coba ada nggak subkegiatan itu? Itu untuk Renstra ya. Karena levelnya RPJMD itu kan program. Program pastikan bahwa program yang sudah ditentukan sesuai dengan urusan-urusannya itu ada di RPJMD. Karena apa? Ketika ada program itu tidak masuk, tapi tahun kedua harus masuk atau tahun ketiga harus masuk, maka yang pertama dilakukan adalah harus revisi dulu RPJMD-nya. Evaluasi, revisi baru bisa dilaksanakan gitu. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita bicara tahapan, udah tadi saya sampaikan itu semua udah benar. Cuma apakah betul isi dari dokumennya itu? Nah, kita tuh memang harus bedah dokumen gitu loh. RPJMD-nya coba yuk per perangkat daerah. Begitu kan itunya diinisiasi di asistensi pendampingan. Nah, begitu pula kan ketika Renstra daerah itu silakan berkoordinasi dengan subdit-subdit yang ada di Bangda tuh. Ada subdit kesehatan, ada subdit kelautan perikanan, ada subdit yang tadi juga terkait angka kematian ibu itu kan ada di situ yang menangani BKKBN tuh. Itu ada di situ juga ada programnya. Nah, jadi di RIBK itu juga ada yang memang pengampunya itu langsung dinas kesehatan, ada juga di situ pengampunya memang ada dinas-dinas terkait lainnya yang memang harus berkontribusi gitu. Nah, ini makanya ketika kita mau lihat, karena gini,
Kalau kita bicara semua diikutin, indikator semua direncanakan, emang mampu? Kan kita tetap harus lihat kemampuan keuangannya. Makanya ketika penyusunan itu, skala prioritas itu penting gitu. Ingat lagi, begitu bicara isu strategis, kan kita ada permasalahan dulu sebelum isu strategis. Permasalahan bisa ribuan, tapi isu strategis itu bagaimana menyelesaikan satu isu, tapi bisa menyelesaikan ratusan masalah. Nah, ini tentunya nih dari UGM itu yakin banget paling paling apa namanya keren mengarahkan bagaimana cara membuat analisis gitu. Karena kita juga salah menganalisis, salahnya tentunya merencanakan program kegiatan juga tentunya tidak tepat gitu. Nah, dari situ makanya kita mesti lihat dulu. Itulah fungsinya ada konsultasi publik, kemudian FGD. Nah, ini dari pembahasan dari ini itu tadi saya mau sebutkan masalah itu. Kemudian juga ini kan tadi program diselaraskan apakah RBK harus semua ada di daerah? Tidak ya, sudah dijawab. Terus udah gitu daerah agak sulit menentukan indikatornya. Kita kan sudah ada NSPK. Itu kan pasal 16 Undang-Undang 23 2014 itu menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren berpedoman pada NSPK. Nggak usah bingung-bingung. Kalau ada indikator, itulah indikator yang kita pakai. Dan sesuai dengan kewenangannya. Nggak usah banyak lagi bikin indikator A, B, C, D gitu. Apalagi di penyelarasan itu sudah jelas. Nah, tinggal dikonsultasikan, dikoordinasikan. Kalau indikator ini pencapaiannya di daerah itu langkahnya harus seperti apa ya gitu. Itu seperti itu. Saya baru lihat terkait sampai itu aja. Kemudian tentunya kan di sini balik lagi ketika kita bicara program yang di RPJMD. Nah, begitu juga RPJMD ini harus ada SK-nya nih, SK timnya gitu. SK timnya tetap harus ada. Tahap persiapan ini jangan sampai terlewati gitu, jangan sampai di skip. Tahap persiapan itu penting. Kemudian juga paling ini kan ada terkait dengan impact output gitu. Seperti itu kan juga ada cascading-nya dan di sini juga kaitannya nanti juga ada dengan kinerjanya yang memang terkait lakip. Kemudian lihat juga jangan lupa Permendagri itu ada indikator-indikator itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah gitu. Di Permendagri 18 tahun 2020. Nah, itu juga dilihat gitu. Saya rasa di situ arah kebijakan, nah itu juga mesti dilihat arah kebijakan. Nah, ini juga nih cara menuliskan isu juga. Jangan lupa isu strategis itu harus diungkapkan di RPJMD maupun di rensranya dari mulai nasional, regional, daerah, angkat daerah itu yang nanti yang akan dikerjakan. Karena apa? Kan sering minta anggaran, minta dukungan. Ketika balik lagi itu kewenangan daerah, kabupaten kota, nah kewenangan sudah diberikan, nggak bisa, nggak mungkin gitu nasional itu memberikan anggaran. Tapi ketika isu strategis itu ternyata bersentuhan dengan isu nasional, ya itu tentu yang ada terkait dengan DAK, hal-hal seperti itu. Nah, jadi di sini pun di Dokren itu jangan lupa terkaitan isu-isu itu juga diperhatikan. Mungkin dari saya masukannya itu saja terkait dengan tadi paparan-paparan yang sudah saya simak yang dari Probolinggo. Begitu, Mbak Moderator. Baik, terima kasih Mbak Tantri. Oke, tadi beberapa masukan mungkin tadi penekannya ada di bagaimana persiapannya sebelum menyusun apa namanya Renstra, kemudian juga sesuai dengan RPJMD-nya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya yakin ini terkait dengan angka kematian ibu. Ada beberapa yang menanyakan begitu ya. Jadi ini dari Dinkes Gunung Sitoli, bila tetap memakai angka kematian ibu tingkat kabupaten kota apa tidak masalah? Karena di sini diarahkan ke jumlah. Kemudian dari Dinkes Provinsi NTB, di sini juga menanyakan tentang AKI pada provinsi yang kelahiran hidupnya masih di bawah 100.000, apakah tetap menggunakan AKI atau jumlah kematian ibu? Oke. Kemudian sepakat bagaimana perhitungan AKI karena dipengaruhi jumlah kelahiran. Mungkin ini lebih ke Mbak Galih mungkin ya Mbak. Bagaimana perhitungannya? Halo. Ya, Mbak. ya, Ya. ya, ya. Baik,
Pertama terkait, maaf, maaf, agak kerdistra karena ada pertanyaan. Pertama yang terkait Aki, kalau di kabupaten kota memang secara historis angka kelahirannya bisa dihitung lebih dari 100.000 kelahiran hidup, itu tidak apa-apa menggunakan indikator yang menggunakan Aki, tidak menggunakan jumlah kematian. Namun kalau untuk provinsi, ini sebenarnya kalau data, jadi di Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan exercise target AKI dan angka kematian balita per provinsi dengan melihat historis 2020 sampai 2024 ya. Dan ini tadi yang nanya provinsi di bawah itu NTB ya. Kalau di NTB itu di datanya sebenarnya ini angka kematian ibunya ada nih. NTB itu di 2020 itu 257 ya. Kemudian di angka kematian balitanya juga ada. Jadi mungkin nanti coba dicek kembali. Seharusnya kalau level provinsi bisa ada kelahiran sampai 100.000 ya. Nah, kalau yang kabupaten kota tadi kalau memang penduduknya banyak dan memang angka 100.000-nya itu bisa diperbolehkan menggunakan angka kematian, tidak menggunakan jumlah. Dan yang terkait JKN itu sebenarnya dari segi definisi operasionalnya itu adalah persentase peserta yang aktif, jadi bukan hanya terdaftar tapi juga aktif yang menjadi fokus di RPJPN dan RPJMN saat ini itu adalah keaktifannya, tidak hanya terdaftar saja karena memang mengingat bahwa eh, keaktifan ini menjadi gambaran bahwa sebenarnya kemampuan kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu seperti apa. Ini sebagai bahan evaluasi juga terhadap sistem jaminan sosial kesehatan kita. Itu ya, terima kasih Mbak Kami. Baik, terima kasih Gali. Jadi tadi masih melanjutkan sepertinya tadi dari Dinkes NTB menyampaikan di sini kalau 251 itu perhitungan BPS bukan perhitungan Dinas Kesehatan. Nah, ini baiknya gimana Mbak? Mengacu pada yang mana? Ya, jadi kan karena Aki dan AK Balita itu memang baru bisa diperoleh datanya itu berdasarkan survei 5 tahunan ya, dan dari di teman-teman program di Kementerian Kesehatan itu juga mengevaluasinya sebenarnya evaluasi akhirnya adalah dari data survei tersebut. Dan data survei tersebutlah yang kemudian kami gunakan sebagai baseline untuk menentukan target berikutnya begitu. Masuk juga ketika di RPJMN pun kami mau setting baseline dan targetnya berdasarkan survei. Nah, tapi untuk laporan tahunannya itu diperbolehkan terlebih dahulu menggunakan data dari Dinas Kesehatan begitu ini ya. Baik, NTB. mudah-mudahan ini menjawab juga tadi pertanyaan dari NTB begitu ya. Ini adalah juga Pak Mbak. Jadi untuk indikator kegiatan dan subkegiatan ruang lingkupnya apakah bisa sama atau berbeda dengan indikator program? Apakah tidak diselaras juga dengan RIBK? Iya, untuk indikator kinerjanya yang level kegiatan itu kami tidak apa istilahnya ya, tidak menyamakan untuk seluruh daerah karena setiap daerah punya prioritas masing-masing. Nah, 21 indikator yang kami samakan tiap daerah itu adalah indikator level outcome yang nanti disetting sama daerah itu di level program. Nah, untuk level cascading di bawahnya, kegiatan ataupun subkegiatannya, itu kami, jadi daerah bisa melihat contohnya dari apa yang ada di RIBK, karena di RIBK juga, mungkin sedikit saya contohkan, di RIBK juga ada cascadingnya ya, indikator kegiatannya. Jadi nanti maksudnya gini, kalau misalnya contoh angka kematian ibu, ini kan cascading di RIBK, IKP dan IKK-nya itu seperti ini, ada banyak sekali indikator. Nah, kalau semuanya mau diadopsi oleh daerah, itu kami serahkan ke daerah. Eh, Kalau hanya memilih berdasarkan kemampuan, kapasitas, evaluasi data tadi yang analisa situasi, itu hanya memilih beberapa, itu pun kami persilahkan. Tapi yang penting angka kematian ibunya ini sebagai indikator programnya itu masuk ke dokumen perencanaan tersebut begitu. Karena contohnya mungkin tadi kalau di Jatim tuh ada kayak kusta, HIV itu kan kayak kusta itu kan tidak semua daerah sebenarnya punya kasus kusta. Jadi itu prioritas di RPJMN tapi karena tidak semua daerah punya, jadi kami tidak
menyamakan semua daerah harus mengambil indikator STA. Tapi itu boleh diambil di level, mau ditaruh di level program atau di level kegiatan, itu kami serahkan ke daerah. Karena mengingat itu tadi, daerah punya kewenangan masing-masing, punya prioritas masing-masing yang bisa disusun sesuai tadi, kalau kata Tantri, persiapannya tadi ya, analisa situasinya, evaluasinya seperti apa gitu. Baik, mudahan ini juga menjawab tadi dari pertanyaannya. Kemudian ini ada juga Mbak tentang indikator SPM, apakah juga dimasukkan dalam dokumennya? Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Dinkes Kalteng, indikator pelayanan kesehatan gratis masuk dalam RPJMN, apakah nanti dalam dokumen rencana di daerah juga wajib dimasukkan? Jadi tadi ada SPM, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, itu seperti apa Mbak? Ya, kalau untuk SPM itu level level ininya, di sub kegiatan kan sebenarnya ada sub kegiatan yang SPM itu kan sudah sangat detail, seluruh S12 SPM itu sudah ada, yang 2 SPM di provinsi juga ada di sub kegiatan. Jadi SPM itu juga perlu masuk ke dokumen perencanaan karena itu sudah amanah undang-undang juga. PP-nya sudah ada dan Permendagri, serta di setiap di kita Permenkesnya juga sudah ada. Jadi apa namanya, yang secara otomatis masuk. Lalu yang kedua terkait PKG atau CKG, itu ya ada di RPJMN, di RIBK juga ada, dan itu termasuk indikator yang perlu diselaraskan bahkan di levelnya di RPJMD tadi, seperti yang sudah disampaikan, agak error ya, seperti yang sudah disampaikan, di antara 11 indikator itu PKG itu termasuk yang perlu diselaraskan di RPJMD ya. Baik, Itu. terima kasih. Mudah-mudahan ini menjawab juga. Di sini ada yang raise hand, Mbak, mungkin dari Haikal Savana. Silahkan, ini Mas atau Mbak? Mas ya. Silahkan Mas Haikal. Ya, terima kasih moderator. Dengar jelas suara kami, Bu? Jelas Pak, jelas. Ya, baik. Terima kasih. Saya Emil Salim dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Kami ingin menanyakan kepada yang pertama Bapak Sekretaris Dinkes Jawa Timur terkait dengan draft yang sudah disusun. Tadi ada slide beliau di halaman 22, nanti bisa kita lihat kembali. Itu salah satu sasaran strategisnya pemenuhan, kalau tidak salah, intinya mendekatkan akses lah terhadap masyarakat ya. Berarti kan akan ada pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di kabupaten kota. Nah, kami ingin menanyakan, kalau ini nanti bagaimana mekanisme penganggarannya? Apakah hanya dalam bentuk bantuan keuangan atau seperti apa? Karena pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan kabupaten kota itu ranahnya kabupaten kota, bukan kewenangannya provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Bu Galih dan juga Jawa Timur, kami sangat berterima kasih. Alhamdulillah proses RIBK ini terus berjalan menuju kesempurnaan, memudahkan kami di daerah untuk mengadopsi, terutama berkaitan dengan 20 ISS yang wajib diampu oleh kabupaten kota dan juga provinsi. Namun di sini, seperti yang disampaikan oleh Ibu dari Mendagri tadi, bahwa ada keterbatasan kita terkait dengan kewenangan. Nah, mungkin nanti ini juga bisa didiskusikan kembali dengan teman-teman Bangda dan Kuda, karena berbicara urusan wajib pelayanan dasar ini, seyogianya tidak membatasi kewenangan antara provinsi dengan kabupaten kota. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan beberapa indikator seperti yang disampaikan oleh Jawa Timur tadi dan juga termasuk paparan dari Probolinggo serta Bu Galih, kami melihat ada beberapa indikator yang masuk menjadi indikatornya RPJMN itu malah di daerah masuk ke indikator program. Nah, yang seharusnya ini menjadi indikator sasaran Renstra atau tujuan sasaran dari RPJMD. Karena kenapa? Kita sama-sama harus memikirkan mana yang menjadi indikator kinerja utama kepala daerah dan mana yang menjadi indikator kinerja utama kepala OPD. Kenapa ini penting? Karena kita itu nanti akan berhadapan dengan Menpan RB terkait dengan LKJ, laporan kinerja, dan kita juga akan menghadapi Mendagri serta DPRD terkait dengan LKPJ yang di sana memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, dan juga kita akan berhadapan dengan BPKP terkait dengan SPIP terintegrasi.
yang mana di dalam aplikasi BPKP itu, apabila indikator kita tidak selaras, maka akan muncul tanda merah di sana. Artinya, program kegiatan kita itu tidak relevan dengan tujuan dan sasaran daerah. Nah, maka harapan kami, kalau bisa kita sepakati di sini, yang 20 ISS itu, tadi misalnya Jatim sudah memaparkan dan Bu Gali juga sudah memaparkan, 11 masuk ke indikatornya sasaran RPJMD, kemudian 10 masuk ke indikator sasarannya Renstra OPD. Nah, harapannya kan kita di sini masih ada IKP ya, yang di paparan Bu Gali dulu itu rancangan IKP yang merupakan cascading dari 20 ISS Pemda. Nah, mungkin IKP ini yang bisa kita jadikan indikator-indikator program. Karena kenapa demikian? Contoh misalnya kayak tadi ada teman-teman yang menanyakan SPM. SPM itu sebaiknya masuk ke indikator kegiatan atau indikator program. Karena kenapa? Ketika berbicara subkegiatan, indikatornya itu sudah dikunci dengan dokumen. Tapi ketika berbicara SPM yang juga merupakan kewajiban bagi daerah untuk memenuhi SPM tersebut, maka alangkah baiknya itu menjadi indikator kegiatan atau program. Nah, kami sangat ingin kita ini se-Indonesia sama pemahaman, nanti walaupun daerah-daerah itu beda ya, indikator mana yang mereka harus pilih. Contoh nih, misalnya Bali. Ketika berbicara stunting, akan beda penanganan Bali dengan Aceh. Kami Aceh diwajibkan menggunakan indikator stunting, karena kenapa? Angka stunting di Aceh masih tinggi. Mungkin beda dengan Bali. Tapi karena mengingat ini indikator yang dituang di dalam RPJMN, maka alangkah baiknya kita sepakat bahwa ini kita gunakan menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah kita. Nah, di bawahnya nanti apa yang menjadi indikator kinerja kepala OPD kita? Nah, kita pingin itu level-level itu yang kita sepakati. Agar kenapa? RIBK yang sudah disusun, yang sudah alhamdulillah terus berproses ini, bisa kita adopsi secara bersama-sama. Sehingga ketika nanti di Aceh berbicara indikator program, sama dengan di tempat lain. Tinggal kita menyesuaikan target, jika memang itu menurut kita dibutuhkan, dan juga kita bisa melihat sama-sama mana yang harus diturunkan ke daerah kabupaten kota. Mungkin itu Bu Galih yang bisa kami sampaikan beberapa hal dari kami Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Galih apakah mau langsung menanggapi begitu? Ya, boleh. Ya, Siap. baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Emil atas masukan dan tanggapannya terkait penyelarasan ini. Jadi sebenarnya waktu awal-awal tahun lalu kita pernah melakukan sosialisasi bagaimana konsep penyelarasan RIBK ke dalam dokumen perencanaan daerah yang kami dorong 21 indikator di level ISS ini kemudian masuk ke RPJMD maupun Renstra OPD itu awalnya kami sebenarnya di Kemenkes itu berpikir bahwa 21 ISS dengan nomenklatur persis yang di rumah 21 di gambar rumah itu bisa diterjemahkan ke daerah, di seluruh daerah disamakan ke seluruh daerah, kemudian juga levelingnya juga bisa sama. Namun ternyata setelah proses pembahasan yang dengan Kemendagri, waktu itu dengan SUPD 3, dengan PPIPD, kemudian juga dengan Bappenas, kemudian juga kami coba melakukan analisa ulang dari indikator-indikator tersebut, itu masukannya adalah kita tidak bisa menyamakan persis bahwa level ISS itu kemudian diterjemahkan oleh daerah menjadi indikator tujuan atau di indikator kinerja utama yaitu di RPJMD atau nanti di Renstra-nya juga indikator tujuan karena berbagai pertimbangan. Pertama, waktu itu masukannya dari Kemendagri, indikator kinerja utama di RPJMD itu biasanya menerjemahkan dari visi dan misi kepala daerah. Kita tidak bisa memaksakan bahwa visi misi kepala daerah di seluruh daerah itu harus sama sehingga indikatornya jadi harus sama. Kemudian dari 21 indikator ini juga ada yang levelnya sepertinya tidak menjadi fokusnya sebenarnya bisa dikerjakan oleh Dinas Kesehatan, bukan ditarik di level kepala daerah begitu masuk ke RPJMD. Sehingga akhirnya dari 21 itu kita evaluasi kembali
dan dipilihlah 11 saja yang masuk ke RPJMD, sisanya masuk ke Renstra OPD. Jadi memang ada eh, berbagai pertimbangan dan diskusi. Kemudian bagaimana nanti penerjemahannya ke daerah dalam levelingnya, yang bisa kami rekomendasikan adalah 11 indikator tersebut itu masuk ke sebagai IKD, indikator kinerja daerah RPJMD. Namun kemudian kalau level seperti misalnya indikator usia harapan hidup, total fertility rate itu bisa mau ditarik sebagai indikator kinerja utama kepala daerah, itu pun kami tidak kemudian membatasi, tapi silakan begitu kan, yang kalau memang itu sesuai dengan visi misi daerah. Kemudian leveling ke bawahnya lagi, apakah kemudian 10 indikator yang tadi harus diselaraskan di Renstra itu jadi indikator program, atau bahkan ada yang menariknya kemudian di indikator kegiatan, itu sebenarnya sesuai dengan prioritas daerah kembali gitu. Karena tadi seperti Pak Emil juga bilang bahwa memang prioritas setiap daerah berbeda. Dan sebagai informasi bahwa indikator RPJMN yang sektor kesehatan itu totalnya hampir 150. Jadi tidak semua indikator RPJMN itu juga kemudian bisa kita paksa untuk masuk ke daerah. Pasti daerah kembali juga yang sebenarnya yang akan teriak duluan pasti dari Kemendagri gitu. Pasti mereka juga tidak setuju kalau semua indikator kinerja kesehatan kita kemudian harus ada di daerah. Kami memahami itu sebenarnya kapasitas, evaluasi, kemampuan, prioritas itu juga kan pasti daerah memiliki pertimbangan masing-masing juga gitu. Jadi kita juga pusat mencoba menerjemahkan itu gitu kan, menjadi tengah-tengah bagaimana kebijakan di pusat, bagaimana kemampuan daerah dan keinginan daerah, dan itu kita coba gabungkan seperti itu kebijakannya Pak Emil. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Galih. Mungkin ini yang terakhir, Dinkes Kabupaten Probolinggo. Monggo Ibu. Izin Mbak, Namun, sedikit. oh iya Izin. boleh. Berarti Bu Galih, ini hasil koordinasi dengan teman-teman Bangda dan Bappenas berarti Bu ya, yang tadi Ibu paparkan, yang juga Betul. yang dipaparkan. Iya, jadi sudah kita sudah diskusi dengan Pak Dirjen, bahkan Pak Dirjen Bangda, dan itu begitu arahannya sih. Alhamdulillah, berarti ya. Beberapa minggu lalu kami koordinasi dengan Pak Arifin. Katanya nanti yang sudah menjadi 10 untuk masuk RPJMD dan Renstra itu langsung diinjek di SIPD ya? Betul. Sekarang lagi proses injek SIPD, jadi nanti daerah tinggal klik pilih saja begitu. Nah, untuk IKP yang ada di paparan beberapa bulan lalu, itu berarti kami di daerah bisa langsung mengadopsi sesuai dengan kondisi masing-masing ya? Betul. Level bawahnya IKP ataupun IKK di RIBK itu bisa diadopsi oleh daerah begitu. Oke, baik. Ya. Kemudian satu lagi Bu, semoga bisa kita sepakati juga yang menjadi indikator SPM provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini kan tidak ada dusta di antara kita karena kita semua mengacu ke Permenkes nomor 6 tahun 2024. Artinya kita sepakati apakah indikator SPM itu masuk ke indikator program atau kegiatan. Itu aja Bu yang kita butuh juga pandangan dari Bu Galih dan tim. Terima kasih. Iya, baik. Untuk indikator SPM mungkin ini sebenarnya kami belum koordinasi juga dengan Kemendagri. Pasti mereka ada pandangan khusus ya terkait leveling ini. Kalau dari kami sih, kalau di level kegiatan, kayaknya kan level terendah itu kan sebenarnya subkegiatan, tapi subkegiatan itu kan indikatornya sebenarnya sudah spesifik ya, sudah ada di Permendagri dan Kemendagri pemutakhiran. Jadi bisa di level kegiatan kalau masukan dari kami begitu ya Pak Emil. Nanti mungkin hari ini saya coba koordinasi sama Kemendagri yang pegang kesehatan. Besok kan ini UGM masih melanjutkan ya proses diskusi. Nanti besok mungkin kalau sudah ada update informasi saya gali sampaikan lebih detail begitu ya Pak Emil. Oke, izin Bu Galih, ini dari Provinsi NTB juga sudah menyampaikan masukan kalau bisa SPM itu masuk indikator kegiatan. Dan kami juga menyepakati itu jika memang ini menjadi kesepakatan bersama. Sehingga nanti kita nggak ada yang beda di sini Bu. Terima kasih. Ya, kasih Pak Emil. Baik, mungkin kita langsung ke Dinkes Kabupaten Probolinggo dan mungkin ini terakhir karena keterbatasan waktu, monggo Ibu agak dipercepat mungkin juga ya. Nun sewu.
Nggih, baik, terima kasih. Eh, Mohon izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, sedikit menanyakan saja. Eh, dari 21 indikator, 10 yang ada di RPJM dan 11 yang ada di Rensra, ini apakah di luar itu masih bisa diperkenankan menambahkan indikator lain yang misalnya pada saat kan ada salah satu program ya di Dinas Kesehatan itu yang subgiatnya itu banyak gitu nih. Jadi mungkin ada yang masih belum terwakili dari indikator-indikator yang ada itu, apakah bisa ditambahkan? Kemudian untuk, oke, mungkin itu saja sih. Terima kasih sementara. Matur nuwun. Silahkan Mbak Gali. Ya, jawabannya boleh Ibu. Apa tadi kayak contohnya yang di Jatim itu memasukkan yang HIV dan kusta itu tidak kalau di RIBK itu kita tidak istilahnya mendorong daerah untuk menyamakan karena tadi kusta itu tidak semua daerah punya kasus itu. Kalau memang mau memasukkan itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan begitu. Apalagi kalau itu ada di RPJMN begitu. Gitu, mudah-mudahan terjawab. Ada lagi kah dari Probolinggo atau sudah cukup jelas? Sementara sudah cukup jelas. Siap, baik, terima kasih. Baik, karena waktunya sudah hampir 15.15, saya kira Izin Bu, mohon maaf sedikit iya, lagi Bu. Oke. Yang Pak Sekdis Jawa Timur tadi Bu, kami menanyakan tentang penganggaran untuk yang menjadi sasaran strategis mereka, yang kabupaten kota tadi. Kalau menurut kami itu kabupaten kota. Halaman slide-nya 22 tadi kalau saya nggak salah. Oke. Itu gimana penganggarannya nanti? Mungkin dari Jawa Timur boleh menanggapi begitu? Baik, terima kasih Bu Lusha. Izin mewakili Bapak Sekdin karena beliau sedang melanjutkan rapat tadi berkaitan dengan isu strategis kami untuk yang poin pertama berkaitan dengan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan itu eh, berkaitan hal itu tidak hanya sarana dan prasarana begitu. Kemudian kemudian untuk pemenuhan Sarpras itu pastinya yang menjadi prioritasi kami adalah pada UOBK terlebih dahulu seperti itu. Dan karena memang secara otonomi kami memang tidak bisa untuk intervensi begitu ya untuk penganggarannya kecuali pada daerah-daerah yang kami ada anggaran yaitu anggaran BK namanya, yaitu bantuan khusus bidang kesehatan, yang itu kami bisa eh, berikan begitu kepada kabupaten kota. Kemudian untuk anggaran DAK memang itu khusus untuk DAK itu bisa ya ya kalau DAK juga sama seperti eh, ini ya kewenangannya tetap ada di pusat untuk apa yang termasuk lokus yang bisa kita anggarkan seperti itu. Jadi eh, mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk pemerataan tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana, tapi juga kami mengalokasikan pelayanan-pelayanan seperti pelayanan kesehatan bergerak, kemudian eh, pengiriman penugasan dokter spesialis di daerah kepulauan yang saat ini sudah berjalan dari tahun 2018 sampai sekarang untuk pemenuhan pelayanan spesialisasi di kepulauan yang ada di Jawa Timur. Mungkin Ibu Azizah terkait penganggaran bisa menambahkan lebih jelas lagi. Baik, izin menambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh Nurul. Jadi memang karena keterbatasan kewenangan dan juga kapasitas fiskal, untuk pemerataan. Namun baru saja seperti kita ketahui bersama, ini teman-teman kabupaten kota juga hadir. Jadi memang ada wadah di Musrenbang kemarin. Jadi kita sudah verifikasi usulan-usulan kebutuhan dari kabupaten kota, khususnya terkait sarana prasarana. Jadi salah satu pertimbangan kami tentu saja pada pemerataan. Jadi daerah-daerah yang menjadi lokus, daerah-daerah yang memang membutuhkan eh, dukungan, begitu J, dukungan dari provinsi untuk pengembangan sarana prasarana di bidang kesehatan itu akan menjadi prioritas kami. Mungkin salah satu upayanya adalah hal tersebut yang memang akan berjalan secara rutin sampai periode Renstra ini berakhir dan merupakan bentuk dukungan yang tentu saja sudah memiliki payung hukum. Jadi mungkin itu
yang bisa kami sampaikan. Selain itu, tentu saja saat ini sudah kita ketahui bahwa OBK kami juga tersebar menjadi rumah sakit rujukan yang regionalnya itu eh, dioptimalkan sarana prasarananya supaya bisa mendukung pelayanan kesehatan sesuai dengan wilayah yang menjadi area rujukan. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Ya, baik. Terima kasih dari Jawa Timur. Mungkin satu ya, dari kami memastikan bahwa berarti dalam penyusunan RPJMD-nya sudah mengacu pada RIBK begitu ya, Bapak Ibu dari Jawa Timur dan Probolinggo. Jadi, kami sudah berkoordinasi dengan, kebetulan karena kami dari Dinas Kesehatan, kami sudah koordinasi dengan Perda dan menyampaikan rancangan RIBK yang sudah disampaikan kepada kami dan menjadi diskusi dan Bapeda pun welcome terhadap ini. Namun mungkin memang perlu ada diskusi-diskusi nggih, karena ada prioritas daerah dan lain-lain sehingga mungkin ada indikator yang sedikit-sedikit ini ya saling mirip mungkin ya. Nah, itu mungkin kita perlu diskusikan terkait penataannya sehingga bisa terakomodir indikator RDPK maupun indikator yang ada yang diharapkan oleh RPJMD, karena di RPJMN kan juga ada indikator J. Jadi antara RPJMN kemudian RIBK ini sebenarnya ada indikator yang berdekatan gitu, sehingga kami juga membutuhkan diskusi. Mungkin ini juga terjadi di teman-teman kabupaten kota, bagaimana indikator yang berdekatan antara RPJMN dan RIBK ini bisa kita tata supaya bisa semuanya terakomodir di dokumen perencanaan. Namun tentu saja harapan kami di pusat hal ini bisa didiskusikan lebih tajam, sehingga tidak overlap dan kami pun di daerah bisa meletakkan itu dokumen perencanaan dengan cascading yang sistematis, mungkin begitu. Oke, Izin baik. tambahkan Bu Oke, sebentar, mohon ya. izin melanjutkan sebenarnya melengkapi dari Dinas Kesehatan Provinsi juga, kami yang di kabupaten kota juga terkait sama diskusi juga. Senyampang ini kan masih ranwal RPJMD nggih. Jadi memang diskusi-diskusi ini hasil gitu ya, hasil dari diskusi ini memang kalau bisa kalau kita bisa timeline-nya waktu, karena memang ini ranwal gitu ya, dan memang batas untuk pengesahan RPJMD ini kan memang Agustus gitu ya. Tapi kalau kami eh, mendapatkan info terbaru ini percepatan dari provinsi itu se- kalau tidak bulan Mei Juni gitu ya. Jadi, nah RPJMD kabupaten itu maksimal ya istilahnya 1 bulan setelah penetapan dari RPJMD. Karena ini kan tadi sudah musrenbang RPJMD provinsi. Jadi memang ya Pak, indikator-indikator ini memang harus clear gitu ya untuk kita masukkan di RPJMD seperti itu sih. Dan mungkin juga bisa ini tidak membandingkan ya, seperti Kemendikdasmen itu ada indikator-indikator yang memang mereka bersurat ke Bapeda dan istilahnya ke pemerintahan kabupaten kota, mana sih yang memang indikator-indikator itu harus ada gitu loh. Jadi kami punya kayak istilahnya kayak kalau ini adalah mandatory gitu lah. Jadi kita punya basic data gitu, surat gitu ya. Istilahnya mungkin bahwa di, di kabupaten kota untuk RDPJMD indikator yang harus masuk adalah ini, dan ini menjadi indikator ini. Seperti itu. Mungkin ini salah satu alternatif. Jadi ya kita memang terus berdiskusi, tapi memang timeline waktu juga secampang ranwal RPJMD, monggo ini mana yang memang harus masuk di RPJMD, mana yang menjadi IKD atau di Renstra perangkat daerah. Ngoten nggih, matur nuwun. Teman-teman, terima kasih banyak. Baik, karena sudah hampir 3:30. Terima kasih Bapak Ibu. Ini mungkin terbatas oleh waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan juga cukup menjadi insight buat Bapak Ibu yang sedang bekerja nih dengan timeline untuk menyusun RPJMD juga Renstra di daerah masing-masing. Mudah-mudahan juga memberikan pencerahan begitu dari yang ada saat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat banyak. Terima kasih untuk semuanya dari Dinkes Jawa Timur, dari Dinkes Kabupaten Probolinggo, dari Roren Kemenkes, Mbak Gali, dan Mbak Tantri juga dari Bangda Kemendagri. Terima kasih banyak sudah hadir dan bertukar pikiran dengan kita di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin Bapak Ibu di daerah, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan begitu untuk Bapak Ibu ketika menyusun ke depannya.
Mungkin sedikit info tambahan mungkin dari kami, jika Bapak Ibu memang berminat, kita ada workshop juga tentang penyusunan Renstra yang dimulai mungkin di Sabtu besok. Infonya mungkin setelah ini ada bumpernya. Oke, baik. Nah, itu jadi mungkin kalau Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti atau berminat untuk mengikuti juga silahkan. Diskusi-diskusi masih terus terbuka dan kami coba memfasilitasi sebaik mungkin dan sebisa mungkin dari kami sebagai dari bidang akademik. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga yang memisahkan kita dan sudah sore, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.